Selamat Ha- malam Halo Kang Abang, Ujang. Kang Ujang, gimana kabarnya Abang? Sehat Abang? baik. Selamat malam, baik, Alhamdulillah. Posisi di mana nih Bang? Di rumah Kang. Oh di rumah, Ya. gimana? Eh, Liburan Lebaran ini gimana Bang? Kemarin ke mertua 1 hari penuh ya. Kan nggak Heeh, yang lain-lain kan heeh, kawan-kawan semua kan nggak open house ya. Jadi di rumah mertua aja heeh, heeh. sama keluarga. Di rumah mertua aja. Ah, ah. Sehat-sehat selalu ya Bang ya? Sehat Kang Ujang. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang, malam ini kita akan ngobrol temanya agak sedikit ya jauh dari bukan jauh sih, agak sedikit tidak politik banget gitu ya. Tema malam ini adalah tentang seorang politisi menjadi seorang YouTuber, Bang. Kami lihat Abang ini akhir-akhir ini aktif di dunia medsos. Di YouTube saya lihat akun Abang itu subscribe-nya sudah sampai 320.000. Banyak sekali. Di follower Abang dan di Twitter lebih banyak lagi. Di Twitter 2,1 juta. Iya. 2,1 juta follower Abang. Nah, eh itu eh eh, itu dimulainya sejak kapan tuh Bang? Abang aktif di dunia dunia medsos, di YouTube, Twitter, dan di Instagram, Bang? Twitter itu waktu saya pertengahan di periode pertama DPR ya, sekitar 2010-2011. Saya ditanya Mm-mm. sahabat-sahabat dari Rakyat Merdeka itu kalau nggak salah, Bang, abang main Twitter nggak? Dalam hati saya, Mm. apa ya Twitter? Saya belajar, ya Mm-mm. saya buka. Eh, Jadi sahabat-sahabat wartawan yang menolong. eh, Ah, mm-mm. ah. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Mm-mm. kan kalau Nah, untuk YouTube ini kalau gimana, Bang? kalau YouTube ini memang lucu Kang ya. Saya nggak pernah berpikir akan Mm-mm. menjadi YouTuber. Tapi waktu saya kebetulan kan Mm-mm. uh, apa ya, salah satu tim juru bicaranya kampanye Pak Jokowi sama Ki Haji Ma'ruf Amin. Mm-mm. Jadi Mm-mm. kita turun ke bawah ya. Wah, dari pihak Pak Mm-mm. Prabowo, Pak Sandi juga turun ya. Wah, kawan-kawan bilang, Mm-mm. Bang, abang kan public figure, bikin dong Mm-mm. YouTube, kan begitu ya. Jadi Mm-mm. sebenarnya Kang, Mm-mm. YouTube saya sebenarnya Mm-mm. nggak seperti Twitter. Kalau Twitter tiap hari saya kerjakan ya, dan saya kerjakan sendiri lagi ya. Mm-mm. Ah, Kalau YouTube Mm-mm. ini saya jarang sebenarnya, percaya nggak? Sudah setahun lebih saya Mm-mm. baru 27 episode, baru 27 episode. 27. Tapi yang nonton Mm-mm. saya bangga, udah 16 juta lebih yang Mm-mm. nonton. Subscribe-nya Luar biasa, itu luar tadi biasa. tiga Eh, ratus eh. dua puluh tiga ribu. Jadi saya sudah dapat Mm-mm. apa ya, penghargaan dari YouTube di Amerika. Uh, uh, saya mau kejar sekarang yang Wih, 1 juta luar biar biasa. dapat tour. Oh, siap, siap. Nah, untuk YouTube ini, Bang, biasanya itu para penggemar Abang, follower Abang itu suka dengan video-video semacam apa tuh, Bang? Iya, saya juga kaget. Yang keras ya. Mm. Kan saya kan kadang-kadang kan saya ada yang Mm-mm. lembut, Bang, jangan lembut-lembut dong. Waktu suasana kampanye tuh kan sikat Mm-mm. aja tuh Bang si Sandi tuh Bang, Mm-mm. ngomong asal aja kan gitu kan ya. Oh, Bila oh, 100.000 nggak dapat apa itu saya belusukan ke pasar kan. Waduh, saya gimana ya? Saya kan khawatir ada etikanya, tapi mereka yang minta ya. Mm. Nah, begitu juga mengenai Pak Mm. Anies gubernur kita ya. Mengenai banjir, mengenai macet gitu kan. Mm. Abang ayo dong, aduh gimana? Mm. Ya jadi saya kadang-kadang uh, Mm. saya punya pendukung yang minta supaya ngomong keras Bang, ngomong keras.
gitu. Oh, ya, 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 ya. Jadi dari mereka ya yang suka dengan mungkin itu terkait dengan gaya abang yang dahulu kali ya, yang suka berbicaranya keras, Mungkin ya. lantang gitu, tanpa tedeng aling-aling. Lantang. Eh, Ya, saya juga tuh di eh, IMC, eh. kalau saya galak itu sekali. Tapi kalau kan kadang-kadang kan ya namanya Oh, bioritmik kita juga ya. Saya halus ngomong. eh, eh, Itu saya dimarah-marahin. Bang, eh, itu bukan abang itu. Acara Bang eh. Karni. Itu abang nggak begitu. Gas dong Fadli John. Gitu. Hmm. Ah, nah, abang sekarang dengan konten-konten YouTube-nya juga mungkin terkait dengan isi politik ya, bang ya. Walaupun abang dari eh, eh, seorang YouTuber, isi-isinya ada politik-politiknya, bang ya. Ya memang Kang Ujang banyaknya yang Heeh. politik ya karena saya Mm-mm. politisi. Tapi kan anak saya ya Mhm. Tara sama Owen ini juga mereka yang ngajarin saya mengenai IT ya. Papi bikin dong yang Mhm. acara-acara yang milenial itu senang ya. Jangan yang gaya-gaya Mhm. gitu karena kan yang Mhm. milenial kawan-kawan saya di sekolah Mhm. juga banyak yang senang papi katanya. Dia bilang gitu kan. Oh iya iya, Mhm. kamu udah jadi Mhm. sutradaranya, dia bilang gitu. Mhm. Mhm. Gitu. Abang ini di chat kita banyak yang nyapa, bahkan ada dari Amerika bang katanya bang barusan bang. Nyapa, halo bang Ruhut dari USA katanya. Ada penggemar abang Halo, juga dari sana rupanya. halo, Amerika, mantap. Maaf tahun ini saya nggak bisa ke Amerika Eh, bersama istri dan anak-anak. iya. Harus menahan diri dulu kita ya bang ya. Iya, saya karena biasanya akhir Harus tahun menahan diri tuh, dulu karena COVID ini. karena COVID Mm-mm. biasanya Lebaran atau akhir tahun saya di Amerika. Hmm, Iya, karena iya. COVID kita jadi harus bersabar Iya, dulu bang. bahkan saya udah kepala 6, jadi katanya 1 tahun jangan keluar negeri dulu. Waduh, kepaksa deh. Wow gitu. Kita berdoa sama-sama Bang, semoga COVID ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti sedia Iya, kala Kang lagi. juga Kang dengan rakyat Hmm, merdekanya. hmm, Saya suka ikutin hmm, memang hmm, ini hmm, yang Akang dan kawan-kawan di RM ini, waduh, banyak hmm, sekali yang ikuti. hmm, Ini kawan-kawan saya juga banyak yang nonton ini. Saya bilang hmm. mereka rupanya pengikut-pengikut yang setia ya. Uh, uh. Oh ya ya. Oh, ini macam-macam yang bisa dibaca Abang, ya. Bang Ruhut mau, iya ada chat mau ya. tanya menanggapi uh, immunity apa? Herd immunity yang pemerintah terapkan. AA. Herd immunity yang pemerintah terapkan. Ya, kita mengalir aja nanggapinya selama semua dalam koridor hukum, kita nggak usah khawatir ya. Tapi memang semua harus ada pengaturannya. Jadi nggak apa-apa. Ya, memang mengenai sekarang ini ya macam-macam. Jadi semua, saya kasih contoh aja sekarang ini mengenai corona ya. Orang nggak usah rada gimana kan. Pak Presiden itu baik sekali, bahkan WHO juga mengakui kita harus berteman menghadapi virus corona ini, COVID-19 ini, karena kan kita belum tahu ya kok berteman katanya gitu kan, padahal maksudnya itu begini, kita ya COVID ya kita tapi dalam kehidupan baru Berdampingan. sekarang berteman ini semua protokol kesehatan kalau kita lakukan dengan baik, percaya ya, kita nggak kena kok. Ya, cuci tangan ya, 20 detik ya. Udah itu pakai masker, olahraga. Saya ini gini-gini tiap hari jam 10 jam 11, apalagi sekarang kita masih di rumah saja, saya 1 jam. Ya, itu penting ya. Tolong sekarang selalu minum airnya hangat, rada-rada panas. Itu berteman. Jadi virus itu nggak berani mengganggu kita gitu. Jadi kita harus positif. Virus ada, kita jangan ada ya bang ya.
Iya, jadi pemerintah Abang saya ya. rasa udah bagus sekali ya Hmm, Pak Jokowi, begitu hmm, juga hmm, Pak Dodi ya, hmm, begitu juga semua deh para hmm, hmm, pembantu beliau ya. Yang penting protokol hmm, kesehatan hmm, kita harus patuhi, nggak usah khawatir ya. hmm, hmm, hmm. Gitu. Abang ini yang nyapa banyak sekali tuh bang. Ada yang dari Bogor juga katanya, ada yang dari Manado juga nyapa ke abang. Bang, ada yang nyebut topi abang keren banget katanya. Ini topi dulu saya Abang beli topinya di keren Korea. ya. Dan saya Oh, kaget, saya pakai topi ini taunya selang berapa lama Pak Ustadz terkenal kita Pak Uwas juga pakai ya. Tapi dia ada namanya, saya enggak. oh gitu. Iya, ini topi dari Korea. Ini, Abang boleh ke ini sedikit politik bang. gimana? Eh, Politik. Sedikit politik bang. Abang sekarang katanya aktif di PDIP bang. Betul bang? Iya, saya sekarang membantu di PDI Perjuangan karena jujur saja, Mm, saya kan dalam perjalanan hidup saya pernah di dua partai sebelum di PDI Perjuangan, yaitu di Partai Iya Golkar betul. dan di Partai Demokrat, Mm, ya. Tapi saya nggak bilang mm, apa ya. Saya di PDI Perjuangan ini saya lihat mm, lain ya. Ini memang maaf sekali dengan mm, partai yang lain dan mm, saya terima kasih dua partai mm, itu pernah membesarkan saya. mm, Tapi saya di PDI Perjuangan saya nggak pernah mm, dengar maaf ya. Kalau dua yang pernah membesarkan mm, saya ini, kadang-kadang itu nggak mm, sadar kawan-kawan itu ngomong, kamu sih, kan kamu minoritas. Wah, saya suka sedih dengar-dengar yang gitu. mm, Ya, padahal kita negara yang lindungi mm, mm, manusia, kita tidak mengenal ya mm, dominasi mm, mayoritas dan tirani minoritas. Kalau di mm, PDI Perjuangan, saya nggak dengar mm. ini. Mereka yang penting kualitas Oh, manusia. mm, Di situ. Tapi mm, saya tetap berterima mm, kasih. Saya pernah dengan Golkar, saya pernah dengan mm, Partai Demokrat. Dan ini bagus ini mm, pertanyaan Kang Ujang. mm, Kenapa? Orang suka bilang saya dua mm, partai, saya kutu loncat, ya. Ada kawan saya tiap tahun mm, ganti partai, saya nggak usah bilang lah mm. ya. Waduh, tiap tahun, tapi dia nggak pernah tahu mungkin karena, tapi dia public figure juga, dia nggak pernah, mungkin karena saya vokal ya, saya diserang. Tapi perlu diingat, Betul. saya waktu meninggalkan Mm, Partai Golkar, Golkar itu menang, mm, ya, anggota DPR-nya betul. 126 pada waktu itu. Begitu Mm. juga Nah, Demokrat, terakhir. ya. Demokrat Uh, itu ya Pak SBY dia jadi presiden ya periode pertama uh, ya. uh, Partainya nomor uh, 5. Demokrat itu nomor 5 waktu sebelum masuk betul, ya. betul. Menjadi nomor Uh, 1 sampai sekarang rekor loh. mm, Belum ada yang memecahkan rekor mm, anggota DPR-nya 148 ya. Jadi saya meninggalkan mm, partai itu dalam mm, keadaan partai itu bagus, tapi ada memang tidak kena di hati saya. Waktu Golkar saya nggak bisa mm, terima mm, Bang Akbar mm, Tanjung ya mm, ditinggali, tidak masuk dalam kepengurusan. Padahal dialah yang berjuang. mm, Saya sangat mm, menghormati Bang Akbar Tanjung. mm, Dia disisihkan. Begitu juga mm, waktu saya di mm, Demokrat. Saya orang yang paling tidak setuju mm, AHY calon gubernur. Ya, mm, saya maunya dia tetap jadi caleg mm, ya. Tapi saya sedih beliau mm, dia tinggalkan dan calon gubernur kalah lagi. mm, Saya harus gentleman. mm, Saya tidak mendukung beliau, saya mundur. oh, Padahal DPR mm, saya masih 3 tahun mm, lagi loh pada waktu itu. Ya, tapi ya mm, itulah kita mesti oh, itu harus penyebabnya itu bertanggung ya, Bang ya? jawab dengan kita. Mm, Iya, saya nggak mm, dan saya ingat sekali mm, waktu saya mundur itu Pak SBY hari itu mm, almarhum Bu Ani masih sehat. mm, Mereka mm, kaget mm, ya. Iya, kamu tetap aja mm, nggak ada masalah. Tapi saya nggak bisa dong, ya. mm, Saya nggak mendukung mm, mm, AHY, tapi saya masih DPR daripada mm, Partai Demokrat. Saya itu. Tapi saya berterima mm, kasih, saya keluar. mm, Kawan-kawan PD Perjuangan ajak mm, saya mulai turun di pilkada-pilkada. mm, Dan saya terima kasih kemarin caleg loh. mm. Saya terima kasih sama Ibu Megawati, Oh, Cegen, ah, Pak Hasto. mm, Saya dicalonkan.
Mm-mm. Saya dicalonkan. Saya bilang udah deh. Di dapil mana, Bang? Dapil saya boleh pilih, tapi pada waktu itu di Sumut, ya. Tapi saya bilang biar dulu satu periode. Ya kalau nanti ya, insya Allah saya nanti akan main lagi lah. Karena jujur saja PDI Perjuangan itu partai yang sangat nasionalis, dan saya senang lihat partai itu aja. Kadernya juga bagus-bagus. Kalau memang ada yang semua partai kadernya ada yang korupsi, ya. Tapi lihat pimpinannya, Ibu Megawati itu sangat bersih, ya. Buah apel jatuhnya tidak jauh dari batangnya. Dia putrinya proklamator kita Bung Karno, gitu. Abang di PDIP sekarang ada posisi Bang di DPP, Bang? Oh enggak, saya kader aja. Saya kader aja. Kita kader aja. Gitu. Biarlah kawan-kawan yang di sana, kita yang di lapangan, kita yang di akar rumput. Kayak kemarin sekarang kan udah diundurkan jadi Desember, bahkan belum tahu nih pilkada ya. Pilkada ini apa tetap Desember atau jadi 2021. Tapi saya bersama kawan-kawan PDI calon bupati, wali kota, saya sudah dilibatkan. Saya sudah turun di Kalimantan Utara, ya, di Bulungan. Saya sudah turun di Medan, ya, bersama Bobi, ya, Bobi calon wali kota. Begitu juga di beberapa daerah lainnya, ya. Saya terima kasih kawan-kawan PDI Perjuangan itu yang mempercayakan saya. Saya akan turun, saya akan total bantu calon-calon bupati, wali kota, gubernur dari PDI Perjuangan. Bang, ini ada satu pertanyaan yang dia minta banget katanya nih. Abang kan sebagai salah seorang pendukung pemerintah mungkin. Ada yang meminta, Bang Ruhut tolong disampaikan ke Pak Nadiem katanya. Karena adanya COVID, anak-anak jangan. Oh iya. Agar minta tidak masuk sekolahnya diundur dulu katanya, Bang. Sampaikan ke Nadiem, karena tanpa ada COVID aja anak-anak gampang kena batuk pilek, apalagi ditambah dengan adanya COVID. Oh ya, ini nanti yang Pak Nadiem akan saya sampaikan, nggak usah khawatir. Tapi kita bangga lihat Pak Nadiem banyak terobosan sekarang mengenai pendidikan dari Pak Nadiem Makarim, dan kebetulan saya waktu kemarin Pilpres saya aktif di Bravo 5 ya, yang digagas ya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ibunya Nadine juga aktif di Bravo 5. Nadine ini orang hebat. Dan nanti akan saya sampaikan. Dan saya dengar ini memang sekolah ini kemungkinan jangan-jangan jadi Desember ini. Jadi masih panjang. Pegawai negeri juga tetap bekerja, tapi kan bisa dari rumah. Sekolah juga dari rumah dulu deh. Gitu. Kalau nanti udah ke sekolahnya mungkin Desember. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena di beberapa negara yang sudah anak sekolah bisa masuk, langsung 70% kena loh. Karena memang kan anak-anak kan COVID-19 ini, virus corona ini yang paling bahaya kan bersentuhan itu. Anak-anak tahu dong kan, suka pelukan, kawan-kawan bercanda, dorong-dorongan, hal-hal seperti itu. Tapi saya rasa pemerintah dengan di rumah kan nggak usah khawatir mengenai yang suka pilek atau apa. Itulah yang saya katakan tadi. Tolong berjemur waktu di rumah. Udah itu minum air hangat. Ini anak-anak maunya air dingin. Anak saya juga saya suka tegur. Ya, air hangat sangat membantu. Ya, air yang hangat. Kalau bisa rada panas, ya, biar kita segar. Gitu. Dan jangan lupa cuci tangan. Ini paling penting, masker, pakai masker. Kapan dan di mana saja. Itulah kehidupan baru kita. Ini tips. Gimana, Kang? Tipsnya sederhana tapi bermanfaat, Bang. Minum air hangat itu. Tipsnya sederhana tapi bermanfaat. Itu sangat bermanfaat karena yang ngajari aku mami saya di Medan, umurnya udah mau 94 tahun, ya. Waktu awal-awal mami saya bilang, saya dipanggil amang-amang, ya minum air hangat, tinggalkan air dingin. Tahunya saya lihat penjelasan dari WHO, begitu juga dari gugus tugas, air hangat
Jadi mm, memang bagus air hangat itu. era, Jadi tolong hindari dulu yang mm, dingin-dingin. mm, mm. Abang, ada yang nanya lagi nih. Kalau 2024 Pak Prabowo dengan Ibu Puan gimana katanya, Saya Bang? rasa pasangan yang ideal, yang bagus, ya. Uh, Mm, Dan mm, juga mm, kalau memang Pak Prabowo nanti maju, kepada kawan-kawan jangan mm, kaget, ya. Kok Ruhut dukung Pak mm, Prabowo, kan begitu kan? Itu bisa jadi. mm, mm, Saya mm, sebenarnya sama Pak mm, Prabowo orang suka underestimate, ya. Saya hubungan baik. mm, mm, Bahkan keluarga mm, saya itu dengan Pak Prabowo itu kita ada sejarah sangat dekat. Sangat dekat. Pak mm, Prabowo periode pertama itu ngajak saya loh, ya, untuk mm, mendukung beliau. Tapi saya mm, udah keburu, saya menyatakan dengan mm, Pak Jokowi, saya akan dukung Pak Jokowi, itu aja. Tapi kalau nanti, mm, kalau beliau mm, sehat, saya doakan beliau sehat. Kalau pasangan mm, dengan mm, Mbak Puan, ya insya Allah ya, saya mm, rasa pasangan yang baik, ya. mm, Tapi kita belum tahu nanti mm, siapa pasangannya, mm, bisa Mbak Puan, bisa Pak Budi Gunawan, bisa Pak Ganjar, mm, bisa yang lain-lain, kan begitu. mm, mm, Karena memang mm. pilpres nanti ini, Masih gini Kang, pilpres nanti ini eh, saya lihat banyak loh calon-calon presiden. Jadi paling mm, tidak mm, nanti last minute lah. Tapi sampai sekarang ya mm, saya kemungkinan ya kalau memang Pak Prabowo sehat, mm, ya saya akan dukung beliau. mm, mm. Abang, eh dulu itu kan Abang itu dengan Demokrat itu kan sangat identik ya Bang ya. Bahkan Abang jadi juru bicara Partai Iya, Demokrat koordinator. dan Saya koordinator juru bicara. koordinator eh, eh, Juru dan bicara menjadi orang dan kepercayaan Pak SBY. Eh, iya. kepercayaan jadi kepercayaan Pak SBY waktu itu. Nah, saat ini kan sudah tidak di Demokrat lagi, Abang. Nah, apakah masih ada komunikasi silaturahmi dengan Pak SBY gitu, Bang? Iya, jadi Silaturahminya masih jalan dengan Pak SBY. saya jujur saja ya, apapun Pak SBY Mm, itu saya nggak bisa lupakan. Ya, beliau saya mm, ingat sekali waktu beliau jadi ketua umum, Pak Ruhut, Bapak mm, sekarang Menko Polhukamnya Partai Demokrat loh. Wah, keren sekali. Karena saya mm. ketua bidang politik dan keamanan pada waktu itu. Dan saya koordinator juru bicara. Ya, jadi komunikasi memang waktu dulu saya berpisah, Pak Pak SBY Mm, mengatakan kita tetap mempunyai mm, hubungan silaturahmi yang baik, tetap hubungan baik, mm, ya. Bahkan mm, ya mm, kita kan berduka sekali kepergian Ibu Ani Yudhoyono, ya. Saya namanya mm, wartawan itu hebat. Saya kaget waktu saya dipeluk sama mm, Pak SBY, ya. Beliau ya nangis, saya juga mm, jadi ikut nangis karena kata-katanya Pak Ruhut, mm, Ibu sangat sayang sama Pak Ruhut. Aduh, saya nangis. Bahkan Ibas mm, sama Agus mm, juga sama nyonya mereka di samping saya, mereka juga sangat terharu. Jadi mm, saya nggak mm, akan mm, melupakan keluarga itulah, nggak usah khawatir. Walaupun memang mm, saya yakin mm, juga mm, dulu mungkin Pak AHY juga karena lingkungan aja ya, saya mungkin nggak pintar membisikkan mm, supaya jangan, mereka lebih pintar, ya udah. Tapi saya tahu Agus itu kalau paling mm, enggak dia bintang 1, karena saya pernah ngomong sama Pak SBY sama Bu Ani, Pak, kalau nanti mm, AHY sudah bintang 1, insya Allah bintang 2, kita nggak mm, susah lagi cari calon presiden. Saya pernah ngomong gitu kok di Cikeas. mm, mm. Tapi ya kalau mayor ya, saya kan terus terang saja Pak, ya. Saya paling keras pada waktu itu, saya ini kan besar di Jakarta. Saya ketua FKPPI, mm, ya. Saya aktif di Pemuda mm, Pancasila. mm, Saya aktif di Pemuda Pancamarga. mm, Jadi saya lingkungan yang dekat mm, dengan semua gubernur. Belum pernah ada mm, gubernur yang bintang 2. Cari bintang 2 nggak mm, ada. mm, Pak Ali Sadikin mm. bintang 3. Pak Cokro Bintang 3. Pranolo bintang, Prapto bintang 3. Mm, Pak Suryadi Sudirja bintang 3. mm, Begitu juga bapak-bapak kita yang mm, lain bintang 3. mm, Jadi memang ya mm,
wajar lah saya kecewa. Saya sedih kok waktu AHY maju calon gubernur. Dan saya udah bilang sama semua, saya bilang putaran pertama kalah, betul kalah. Itu saya sedih, saya sedih. Tapi apapun AHY sama Ibas itu udah saya anggap adik saya sendiri. Begitu juga omnya yang dulu kasar, Pak Pramono Edi. Saya dekat sama Pak Pramono Edi. Gitu, Kang. Tapi silaturahmi tetap jalan ya, Bang? Silaturahmi dengan Pak SBY, komunikasi. Ya, kita tetap, iya, hubungan tetap baik ya. Cuma saya kadang-kadang kan saya kepingin mau ketemu di rumah, ya. Kan lingkungan beliau, kan nanti kan mereka gimana lihat saya. Karena hubungan saya dengan Pak SBY itu saya nggak tahu ya, mereka kenapa nggak senang gitu ya. Jadi banyak, saya udah capek saya difitnah kalau di lingkungan Bapak. Tapi mereka lupa. Saya dekat dengan Pak SBY dan keluarga, itu bukan dari Pak SBY atau dari Demokrat, tapi dari Pak Sarwedi Wibowo, mertua beliau. Dan eyangnya Ibas. Kenapa saya katakan demikian? Saya kan dulu juru bicara negara termuda. Saya Manggala BP7 Pusat, saya pemegang Kepres 111 ya, tahun 84, nggak main-main loh. Umur saya masih berapa itu? 20 Udah mulai tahun. Saya satu letting. 20 tahun. Di Istana Bogor loh, saya digembleng dengan Pak Gus Dur almarhum, saya satu letting. Dengan Pak Akbar, Pak Siswono, semua tokoh-tokoh ya. Jenderal-jenderal, menteri-menteri, saya satu letting. Saya anak-anak, umur 20-an umur saya waktu itu, 27. Saya masih ingat tuh Pak almarhum Pak David Navitupulu itu, suka kesal sama saya. Ini anak kok masih muda sekali udah ikut sama kita. Mau megang Kepres, kan gitu. Tapi kebetulan saya waktu di tingkat pemuda, saya ketua KNPI, saya the best. Jadi mau bilang apa? Saya dikirim. Pak Harto, kita mesti bangga Pak Harto ada. Jadi semua pemimpin itu ada kelebihannya. Kita mesti bangga, ya. Saya ingat sekali waktu pertama penataran P4 itu yang jadi juru bicara Manggala BP7 Pusat pemegang Kepres itu rata-rata jenderal, ya, ketua umum partai, ya. Bahkan saya satu letting dengan ketua umum partainya keren-keren loh, ya. Pak Naro P3, Pak Suryadi, ya, PDI. Udah itu Pak Akbar Tanjung. Keren-keren. Jadi Pak Harto punya pemikir kalau untuk masuk ke kampus, jangan yang tua. Dia hebat juga. Cari yang muda-muda. Carilah kami yang muda-muda. Ya, ada Pak Teo Sambuaga. Anak milenial. Ya. Sekarang itu milenial lah. Carilah milenial. Kita lah yang dikirim. Tapi betul. Ini ada satu cerita. Itu kawan saya waktu saya kasih ceramah keren-keren loh, jenderal, saya nggak usah bilang namanya ya, politisi, tahu dong mahasiswa, kalian apa ngomong P4 dimaki-maki kita semua kan, ya, saya langsung udah semua kan diam, saya bilang, saya pukul meja tapi pelan-pelan, Dek, kau nggak usah galak-galak, kenapa, ya? Kau kalau ngomong sama ini semua, kalian nggak bisa menang. Yang lain interupsi. Kenapa nggak bisa menang? Tahu lah kan, milenial zaman dulu kan. Saya cukup aja. Jawaban saya satu. Saya Ruhut Poltak Sitompul. Saya pernah muda. Saya pernah ketua Dewan Unpad, Universitas Pajajaran. Saya pernah MPM, Majelis Pengusahaan apa. Saya pernah di Senat di BPM. Saya pernah. Bahkan saya lebih galak dari kau waktu itu. Kenapa aku bilang kau tidak bisa ngalahin kami? Aku mau tanya, jangan marah. Kalian sudah pernah nggak kayak kami sekarang duduk di depan? Pernah nggak? Belum. Masih banyak harus belajar. Masih tamat nanti naik turun Metro Mini, Kopaja, lamar kerja, bawa up, diterima atau ditolak. Kalau kami karena itu nggak usah galak-galak. Baik aja duduk di boncengan, dengar semua kami punya ceramah. Diem semua. Langsung. Tiap kemana dulu waktu BP7 Pusat, ya. Ruhut bawalah kalau ngadapi pemuda apa, kalau sama Ruhut dibantai pasti mereka diem. Gitu ceritanya. Jadi era ada milenial. Saya waktu di Pak Harto saya milenial waktu itu.
Tapi saya bangga, Pak Harto di endingnya saya jadi lawyer presiden loh. Saya jadi lawyer Pak Harto, bahkan jujur saja, melihat situasi sekarang ini saya jadi teringat, saya pernah sekali Pak Harto minta kita datang ke Cendana ya, ngobrol sambil makan burung pipit itu ya, burung pipit. Kawan-kawan saya kan nggak tahu ngomong politik kan, mereka ngomongnya wah semua hukum. Kalau saya kan hukum, saya campur politik kan. Saya bilang, Pak, oh Bapak hebat, saya bilang gitu kan. Tapi kenapa Bapak tidak bersemangat? Saya jadi teringat sekarang ini. Saya ingat itu Pak Harto bilang begini, yang saya sedih, saya mau tanyalah ke Ruhut, apa kita udah siap berdemokrasi? Ya saya bilang sudah Pak. Oh ya baguslah kalau begitu. Itu yang saya takut. Dan betul kan? Kita jadi lupa. Ideologi kita Pancasila. Tapi kita ngomong dominasi mayoritas. Ya, ngomong tirani minoritas. Itu semua tidak dikenal. Ya, tidak dikenal di negara yang ideologinya Pancasila. Ya. Ya, lihat dong sekarang ya kawan-kawan Kang Ujang ya. Petugas melaksanakan tugasnya. Ya, itu sesuai dengan protokol kesehatan, itu sesuai dengan PSBB ya. Taunya ada yang melanggar ditegur ya. Aparatnya dimarahi, didorong-dorong, harus minta maaf, hal-hal seperti itu. Kan kita nggak siap. Begitu juga, kenapa sekarang suasana corona ini masih tiap hari positif, hari ini memang rada turun ya, 479. Tapi kemarin-kemarin di atas 500, ada 3 hari berturut-turut mendekati 1000. Karena kita ini bicara demokrasi. Ya, semua nggak mau dengar, kumaha engke lah, kata tempat kita Kang kan. Ya, betul nggak Kang? Gimana nanti? Itu Cimahi sekarang kan. Di pasar Cimahi. Saya kaget sekarang pasarnya ditutup yang kemarin viral. Kenapa? Sekarang ada 2 yang positif. Ya, kan kasihan harus 2 minggu orang nggak bisa berdagang. Hal-hal seperti itu. Jadi saya teringat memang ya kita masih harus banyak belajar. Tapi sebenarnya pengendalian diri yang baik ya, dibilang harus tetap di rumah, kita di rumah dulu deh. Kita sabar. Yang memang tidak mampu kan pemerintah sudah melalui Departemen Sosial, melalui Pak Gubernur, melalui Pak Bupati, Wali Kota ya, dibantu. Tapi memang ya kita ikat pinggang dulu sekarang kan itu. Abang kembali ke pembahasan tadi Bang soal YouTuber itu. Nah, Abang itu kan profesi Abang itu banyak ya Bang ya. Nah, Abang itu pernah jadi artis, jadi lawyer, politisi, sekarang juga terjun di bidang YouTube gitu. Nah, itu yang paling enak apa tuh Bang menurut Abang? Yang Abang rasakan dari 4 profesi yang pernah Abang lalui itu? Saya dulu, ini Kang Ujang ini memang orang hebat ya. Kenapa? Saya dulu pernah bersamaan, saya lawyer papan atas lah ya. Kenapa? Harian Kompas dalam survei saya masuk lawyer 3 besar ya. Jadi Akang nih Kang, senior Akang nanya, Bang Ruhut ya, mana lebih enak? Jadi lawyer, bintang film ya. Ada satu lagi, saya tokoh olahraga, saya ketua umum tinju profesional ya. Mana lebih enak? Saya kan orang suka bercanda, suka hore. Kan saya dibesarkan di Bandung. Saya anak Unpad, ya. Saya dibesarkan di Bandung. Saya bercanda. Ya, kawan-kawan lawyer marah-marah dengan saya. Saya bilang begini, kalau ditanya, ya, pekerjaan saya, jujur saja, kalau hukum, ya, kalau tinju, itu hobi. Hobi. Tapi yang saya kerjakan, saya sebagai bintang film, saya bilang gitu. Marah mereka semua. Gila lu hukum, lu bilang hobi. Nggak fokus lu. Nyatanya gue 3 besar dalam hati gue. Hobi aja bisa jadi 3 besar. Gitu. Sekarang tambah YouTuber, tambah DPR, macam-macam kan. Wah, banyak sekali profesinya. Tapi saya belajar, itulah waktu saya dulu bicara negara di era Orde Baru, pemegang Kepres 111 ya, tahun 84. Saya ingat ya, ada almarhum
Widya Iswara, ya, mengajar saya 3S, serasi, seimbang, selaras dalam melaksanakan semua pekerjaan. Kamu bisa, dia bilang gitu, dan fokus. Ya nyatanya semua bisa kok. Saya jalankan dengan baik, ya. Kan saya buktinya di DPR saya bunyi, ya, di lawyer saya bunyi, ya, di bintang film tante ya, si Pol tak tante. Sampai sekarang itu jadi ikon, betul nggak? Jadi YouTuber juga, waduh. Iya, si Pol tak Raja Minyak. YouTuber itu hebat loh, 26 episode, 323.000 subscribe, aku langsung dapat sertifikat dari Amerika. Ada kupasang di dinding di rumah. Itu kami jadi. Abang, ini ada kehormatan dari Pak Dubes Cina, Bang. Dubes Indonesia di Cina, Pak Johari, ikut menyapa Abang barusan, Bang. Oh iya, itu Pak Johari itu pernah tinggal di kampungnya, ya, di rumahnya, ya, di rumah ayahnya. Itu anak toko loh, itu anak toko. Adiknya juga sahabat saya, ya, adiknya Iman, ya. Jadi, aduh, indah sekali. Saya dulu masih ikonnya Partai Golkar. Saya dibawa Bang Akbar. Saya datang puluhan ribu. Salam hormat kepada Bapak Duta Besar. Kita yang ada di Cina dan juga sebelumnya beliau ini juga duta besar di Rusia, Uni Soviet. Memang ini beliau orang hebat. Saya bangga lihat duta besar kita yang ada di Cina. Bangga, Pak Orat Mangun, Pak Johari, mantap, maju terus. Yes. Abang, ke YouTuber lagi, profesi YouTuber. Ini kan sekarang ini profesi ini sangat menjanjikan ya, Bang, ya. Kabarnya bahkan ada orang yang katanya bisa berpenghasilan miliaran rupiah per pekannya itu dengan profesi ini. Nah, Abang ada tips nggak gimana gitu caranya supaya kalau ada teman kita juga ingin jadi YouTuber, gimana sih kiat-kiatnya supaya jadi banyak subscribernya kayak gitu, Bang? Iya, kita bikin terobosan-terobosan yang saya kasih contoh, ada bikin, ya, memang ya harus berani, ya. Harus berani datang ke bikin acara-acara kontennya yang, ya, kita datang ke tempat orang kumuh, kita datang di tempat yang, ya, kayak sekarang tuh sebenarnya kalau orang mau YouTubers datang ke tempat-tempat yang kaitan dengan corona ini, ya. Wah, itu pasti banyak yang nonton, kasih penyuluhan, ya. Jadi hal-hal yang begitu, ya, kalau enggak, ya, dalam suasana sekarang kita aja berbagi, ya. Kita datang nyangui warga-warga yang nggak mampu, yang sekarang kita ikut membantu pemerintah, ya, mengulurkan tangan, hal-hal seperti itu. Dan cari yang selalu ada eye catching-nya, itulah kalau nasihat saya. Omongan itu ada yang eye catching-nya, ya. Jadi perhatian banget gitu. Pasti banyak. Dan kekhasan mungkin ya. Kekhasan harus ada kekhasannya. Gitu. Aku sayang aja nih karena kesibukan baru 26 episode. Aku yakin kalau aku bisa, itu rata-rata udah 300-400 episode loh. 100 subscribe, 100.000 pun belum. Saya baru 26, tapi nggak. Nanti aku bersama tim aku. Sayang tim saya nggak mau disebut, mereka malu-malu kucing, anak-anak muda mereka. Udah Bang, kami di belakang layar aja. Begitu juga anak saya. Ke depan Abang sama Owen. Iya kan? Ke depan akan rencana bikin video apa lagi, Bang? Kalau dari anak saya ya minta bikin ini, tapi kan saya hormati protokol kesehatan, ya. Anak saya bilang, "Papi, kan orang berani, Papi mesti terjun nih mengenai virus corona ini ke bawah, ke apa." Saya bilang gini, Papi ini udah kepala 6, katanya yang kepala 6 nggak boleh terlalu kalau enggak sih, ya aku sih sebenarnya ajal di tangan Tuhan. Percaya nggak? Mami aku sehat loh. Sekarang umurnya mendekati 94. Wah, dia di rumah terus. Sehat, dia nari-nari, luar biasa. nyanyi-nyanyi. Bisa lihat di Twitter aku, lihat mami aku nyanyi-nyanyi. Umurnya mendekati 94 tahun. Nah,
selain YouTube, selain Instagram dan Twitter, sekarang kan yang lagi tren itu TikTok, Bang. Nah, Abang pernah nyobain nggak tuh main TikTok kayak gitu? Anak saya ahli TikTok ya. Istri saya juga, aku diajak, tapi aduh gimana? Aku diketawain orang, ini orang apa sih, semua mau dia. Anak saya suka. Kan kalau udah di rumah ya, mereka rame keluarga ya. Goyang ya, duduk di tangga, ikut, saya diminta ikut. Tapi saya bilang, janganlah papi, nggak usah lah. Padahal lucu juga sebenarnya. Tapi nggak apalah, nanti saya bilang sama Ya, karena Sarah, saya ikut. tujuan TikTok kan lucu, Bang. Lucu memang. Lucu-lucu sekali gitu. Diiringi musik bagus, Bang, itu, Bang. Udah ada itu, udah. Iya, anak saya goyangnya, macam-macam. Gini. Karena TikTok itu pesan edukasi buat COVID itu sekarang cukup bagus juga, katanya, Bang. Oh iya, bagus. Kan gini, salah satu juga, kita jangan banyak ngelamun, gembira. Masih jauh. Itu yang namanya virus corona. Salah satu TikTok itu. Kita mesti gembira, percayalah ya. Kita mengalir dengan baik, kita gembira. Pasti semua bisa. Tapi kalau TikTok, anak saya, istri saya, wah semua jago-jago TikTok. Abang ini nih, Pak Jauhari muncul sekarang, Bang. Oh iya. Pak Jauhari, Pak Dubes muncul, Bang. Iya. Pak, kampung beliau namanya Melaki. Wah, aduh, itu kampungnya keren banget. Dulu babenya pejabat loh, bupati di sana. Jadi beliau itu betul-betul keluarga berpendidikan, ya, keluarga hebat. Nah, pendeknya Maluku mesti bangga dengan Pak Jomangun. Adiknya juga sahabat. Salam hormat dengan Pak Duta Besar. Aduh, kalau aku kepingin juga main ke Cina, Pak. Mau ke Great Wall, ke Shanghai. Tolong siapa lagi, Bang? Beliau sudah lagi nonton. Iya. Pak Dubes lagi sekarang. Pak Duta Besar bisa ya, yang saya hormati ya. Kita bangga lihat Duta Besar karena saya di luar on behalf Indonesia. Beliau bisa mengatasnamakan Indonesia. Wah, jadi presiden kita di Cina adalah beliau. Jadi beliau ini orang hebat ya. Seorang diplomat yang kita bangga ya. Kita bangga karena beliau di dua negara besar loh. Negara adidaya itu. Negara hebat. Ya, Pak Jauhari Orot maju terus, Pak. Aku rindu, Pak. Kapan-kapan nanti ke Jakarta kontak, Pak ya. Mudah-mudahan mall udah buka, kita ngopi, Pak. Ayo ke sini, Bang, katanya disapa. Diajak ke Cina malah, Bang. Oh iya. Boleh diminta juga ke Cina, nanti. Bang. Boleh. Nanti saya sama istri anak-anak datang. Salam hormat sama ibu. Kalau coronanya sudah selesai ya, Bang ya. Kalau udah selesai ini, tapi percayalah, kita berserah kepada Tuhan, badai pasti berlalu. Ya. Percayalah. Insya Allah. Saya juga tim di Amerika datang ke Indonesia. Kami kebetulan bergerak juga di bidang farmasi. Mudah-mudahan mereka hubungin saya, Bang, kita sudah ketemu juga ini. Nanti saya akan bawa ke Pak Menteri Kesehatan, ya, Pak Triawan, ya, udah itu laporkan ke Pak Menko Kemaritiman, Pak Luhut, ya, begitu juga ada. Mungkin minggu-minggu ini sampai saya akan peragakan kepada mereka. Dan banyak yang lain di Cina juga saya lihat dengar sekarang sudah ada. Jadi nggak usah khawatir lah kita dengan corona, berteman aja lah kita sama dia. Bisa kok nanti kita kalahkan mereka, ya. Itu. Tapi ya dengan protokol kesehatan itu ya, Bang ya.
Protokol. Saya lupa tadi, tolong mandi sehari 2 kali. Ya. Sehari 2 kali itu. Mandi itu penting. Keluar, misalnya ada yang harus keluar, waktu sampai ke rumah, jangan dulu say hello. Jangan dulu ketemu keluarga siapapun. Langsung masuk kamar mandi, buka baju apa, mandi. Udah bersih, baru main-main sama keluarga. Karena dari luar itu kita nggak sadar. Jadi nggak usah khawatir. Lakukan protokol kesehatan, gugus tugas COVID-19, ya. Kita bisa berteman dengan corona. Gitu. Gitu, siap. Abang ini sungguh hebat nih, Bang. Di partai politik sebagai politisi Abang sukses. Di bidang hukum, lawyer, Abang juga sukses. Terus di bidang industri film, Abang jadi bintang film. Terus sekarang di YouTube juga Abang subscribernya banyak banget gitu. Nah, apa itu, Bang? Kartu asnya yang Abang punya itu sehingga Abang nggak ada matinya lah. Gitu. Rahasia ini Abang apa tuh? Ya, saya ini anak tentara, bapak saya polisi militer. Saya ingat sekali nasihat dia, ya, kalau kamu mau sukses, ya, kamu harus disiplin. Itu nomor 1. Sudah itu kerja keras, harus kerja keras. Saya nggak pernah jadi orang susah kok. Dari lahir orang tua saya dua-dua orang sukses, ya. Tapi saya kerja keras. Karena bapak saya bilang, yang ketiga, mau belajar, ya, belajar. 3 ini kamu bisa, kamu akan menjadi orang profesional. Kalau kamu sudah jadi orang profesional, udah nggak usah khawatir. Era apapun politik di Indonesia ini, kamu tetap akan dipakai. Saya pikir-pikir, setelah saya berpolitik, oh betul loh nasihat bapak saya. Era Pak Harto, saya menjadi lawyer Pak Harto, ya. Ganti dari Pak Harto, ganti ke Pak Habibie, ya. Semua kaget. Saya jadi lawyer jaksa agungnya Pak Habibie, Pak Andi Galib. Selesai masalah hukumnya saya bela pada waktu itu. Ya, itulah. Padahal udah ganti kan dari Pak Harto ke Pak Habibie. Udah ke Pak Habibie, ya, masuk ke Pak Gus Dur. Saya sama Pak Gus Dur ini juru bicara negara satu letting. Ya, satu angkatan loh sama beliau. Cuma saya anak kecil, ya, saya milenialnya, ya. Jadi saya dekat sama beliau, ya. Banyak saya dapat ilmu dari Gus Dur. Istimewa joke bagaimana kalau kami kasih ceramah orang nggak ngantuk. Wah, Gus Dur itu joke-nya nggak ada yang bisa lawan, ya, hebat joke-nya. Itulah profesional yang saya katakan tadi. Udah itu, hidup ini mengalir. Kenapa mengalir? Saya dekat dan saya juga yang besarkan saya siapa? Semua orang kaget, ya. Pak Taufik Kemas, ya, istrinya, suaminya Ibu Megawati. Saya dekat, beliau sayang banget sama saya. Saya kurang apa? Saya orang Orde Baru pada waktu itu. Bagaimana Pak Taufik Kemas, Ibu Mega? Tapi saya kapan apapun diperintahkan Bang Taufik pada waktu itu saya kerjakan. Bahkan beliau, ya, abang ini kan, abang ini apa tuh yang kalau makanan beliau tidak apa, makanan sehat itu, apa ya istilahnya ya, saya kok jadi lupa. Inilah umur juga. Vegetarian. Saya ingat. Vegetarian. Abang mau makan vegetarian, kamu temanin. Wah, di situ saya baru tahu vegetarian itu memang sehat, tapi pilihan bersih. Yang ngajarin saya Bang Taufik Kemas, ya. Bang Taufik Kemas yang ngajarin saya. Sudah itu, ya. Saya dekat sama Bang Taufik dan Ibu Mega juga, saya di luar dugaan saya. Kan saya semua orang udah rahasia umum lah bagaimana Ibu Mega dengan Pak SBY, ya. Itu udah rahasia umum, ya. Tapi saya juga kaget, ya. Ibu Mega itu sayang sama saya, ya. Ya, jadi saya lihat, ya, itulah kembali
gimana kitanya, karena kita mengalir, kita menghormati semua orang. Dan jangan mentang-mentang, ya. Jangan waktu kita merasa kuat, semua orang kita anggap enteng. Jangan. Saya bersyukur, ya. Siapapun presiden di Republik ini, hubungan saya baik. Siapa yang ngira, ya? Pada waktu saya mengambil keputusan, saya mendukung Pak Jokowi. Partai saya pada waktu itu mendukung Pak Prabowo dengan besannya, partai saya mendukung Pak Prabowo dengan besannya Pak SBY, Pak Hatta Rajasa. Tapi saya punya feeling politik. Apalagi ada orang yang tegas, saya harus cepat mengambil keputusan. Pak Luhut Binsar Panjaitan. Saya ingat, saya janjian itu mesti ketemu dengan Pak Prabowo. Tapi Pak Luhut udah kontak saya. Kita makan siang ya. Disitulah dia bilang, Hut, salam dari Pak Jokowi, kamu dukung dia. Kan orang Batak, opung aku marganya Panjaitan. Orang Batak itu sangat hormat dengan neneknya, ya, dengan tulangnya, ya. Aku Pak Luhut itu saya sangat hormat. Karena itu orang kadang-kadang, Luhut apa itu herdernya Pak Luhut. Bukan herder, siapapun karena dia orang hebat, saya akan bela. Saya siapa orang hebat, orang bersih, ya saya bela. Bagaimana dulu saya pasang badan waktu bela Pak Harto, ya? Bagaimana saya pasang badan bela Pak Habibie? Begitu juga Pak Gus Dur. Siapapun presiden itu di eranya ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihan yang positif yang kita ambil, kekurangannya jangan. Tapi kalau sekarang kan kekurangannya aja yang diambil gitu, ya. Ibu Mega, kita mesti lihat loh. Ibu Mega itu apa nggak hebat, presiden perempuan yang pertama loh. Ya, pertama, ya, dan dia kurang apa, saya tahulah perjalanan sejarah beliau. Tegar itu, kalau di Inggris itu almarhum Margaret Thatcher, manusia besi. Ibu Mega juga itu manusia besi, kuat sekali beliau, ya, hebat, saya bangga, ya. Begitu juga, ya, kembali ke Pak Joko Widodo. Saya jujur saja, sering tuh di media sosial. Kan aku memang begitu. Kalau saya di satu kubu, saya akan diperintahkan apapun saya lakukan. Dan saya lakukanlah bagaimana saya ngegas Pak Jokowi pada waktu itu. Ya. Waduh, itu namanya jejak digital itu kan nggak bisa hilang. Wah, dibikinlah kata-kata saya waktu saya gimana berhadapan dengan Pak Jokowi waktu pemilihan gubernur. Saya kan partai saya harus mendukung duta besar yang di Jerman itu. Ya, ya, tapi akhirnya hubungan baik semua kok. Sekarang udah Pak Jokowi, jangan ada yang ganggu Pak Jokowi, saya siap pasang badan, kan begitu aja. Dia orang baik kok. Kita mesti bangga lihat Pak Jokowi. Gimana Kang Ujang? Ada pertanyaan terakhir nih mungkin Bang, dari pimpinan saya gitu. Biasanya kan seorang pengacara itu lekat dengan mobil mewah, dengan wanita cantik gitu ya. Tapi abang kok beda? Nggak seperti itu, Bang? Ada zamannya. Tapi kalau wanita memang enggak. Saya istri saya adalah segalanya, karena istri itu harus kita hormati. Ya, saya tidak mau merendahkan saya punya istri. Ya, karena ingat, surga di telapak kaki ibu. Kita harus hormati. Tapi Akang, pertanyaan yang pertama, saya kaget ya, namanya kita pernah muda ya. Saya dulu banyak juga kok mobil saya, mobil mewah bagus ya. Dan tapi kan ada waktunya. Ya, kalau udah sekarang ngapain lagi? Bahkan kalau saya ini hobinya naik apa? MRT. Kemana pergi saya naik? Tanya itu. Dia MRT tuh, Ruhut tuh naik MRT terus. Ya. Biar lebih sehat, Bang. Sehat kan. Down to earth kita ya, ketemu sama rakyat apa semua, mereka senang, nggak apa-apa. Walaupun di MRT itu semua minta foto, nggak apa-apa. Kita harus layani, kita harus senyum, karena doa mereka loh. Kenapa kita betul. Ini kan anak mereka, anak saya apalagi kalau Owen ya, anak saya yang laki. Aduh papi, ini kemana papi? Semua orang minta foto apa kapan untuk kita. Nggak bisa gitu sayang, aku bilang ke anak aku. Papi ini milik orang, ya, public figure, jadi papi harus layani semua. Lama-lama mereka mengerti, bahkan dia yang foto, ya, gitu. Jadi ya, yang penting kualitas komunikasi lah. Gimana Kang?
ini berhubung dengan waktu juga, sudah mau hampir habis karena di Instagram itu kita dikasih waktu cuma Oh iya, 1 jam. nggak kerasa ya kan ya? Ini makanya. Obrolannya asik, Bang. Terima kasih sekali atas waktunya, Abang sudah bersedia untuk ngobrol santai dengan rakyat merdeka dalam acara Ngobrol Santuy RM Chat. Semoga Abang sehat-sehat selalu. Dan sebelum di akhir, mungkin saya akan sedikit promosi dulu nih, Bang. RM itu kan punya online juga, Bang. Nah, kita itu online yang resmi itu cuma online kita satu-satunya itu rmco.id. Sedangkan online yang lain kayak RMOL itu tidak ada kaitannya dengan kita, Bang. Tidak ada kaitannya dengan kami gitu. Ya, RM hanya satu, rmco.id. Nah, itu promosi aja, Bang. Sambil mengumumkan gitu. rmo.id. Kok Oh, rmco.id. maaf. Nah, gitu. rmco.id. .id. Satu. Hanya satu. Keluarga besar rakyat merdeka. Yang lain itu, aduh, betul. Jangan nebeng-nebeng dong, nggak baik. Di luar. Ya. Karena itu rmco.id mantap, yes. Oke. Ya, terima kasih sekali, Ya kan, Bang, nuhun pisan kan. atas waktunya. Ya, sehat-sehat selalu. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Selamat malam, Abang.